buah pisang wajib. Keren. Apa itu pisang? Pisang adalah buah yang tropis yang berasal dari Asia Tenggara. Pisang merupakan tanaman herbal yang berbuah dan termasuk dalam suku Musae. Pisang juga memiliki manfaat sebagai manfaat kesehatan. Di antaranya dapat membantu mengatur tekanan dan mencegah pembekuan, Pak. Lanjut. Di sini ada varian buah pisang. Di antaranya ada pisang kepok, pisang mas, pisang ambon, dan lain-lain. Manfaat buah pisang: 1. Menjaga kebersihan tubuh. 2. Menjaga kesehatan pencernaan. 3. Menjaga kesehatan tulang. 4. Menjaga kesehatan mata. Dan 5. Menjaga daya tahan tubuh. 6. Menurunkan risiko stroke dan lain-lain. 7. Membantu pemulihan setelah sakit atau berolahraga. Varian olahan buah pisang. Buah pisang bisa diolah berbagai macam, seperti banana roll, kolak pisang, pisang coklat, pisang cake, dan goreng pisang. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan dong. Oke. Good perform for the first. Silakan nilainya berapa? Angkat nilainya. 70, 80, 70 ya. Oke, 80. Dan James berapa? 70. Baik. Good job. Ini atas dasar penampilannya ya. Bukan karena ini bukan teman saya. Ya, jangan ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Lanjut kelompok 2. Boleh kasih kirim aja ya. Kamu siapa? Kamu Rizky. Oh, Ramdhani. Next kelompok kedua tadi siapa? Handika. Maju satu orang untuk menjadi penilai. Boleh? Ya. Ya. Oke, Ibu ingatkan kembali nilainya secara objektif atau lihat performnya. Jangan lihat karena dia bukan teman saya jadi saya kasih nilai jelek misalkan. Karena dia teman saya kasih nilai bagus. Nah, ya. Harus adil. Udah gak? Kalau gak ada kasih titik aja WA-nya ya, biar kedetek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ferdiansa ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang buah kurma. Oke, yang kalian tahu, kurma adalah jenis tumbuhan palem yang buahnya dapat dimakan, rasanya manis. Jenis tanaman palem ini berasal dari Irak dan banyak ditanam di Timur Tengah dan Afrika. Ia kebanyakan tumbuh di negara-negara Arab seperti Madinah yang dengan gunung berapi sehingga tanahnya begitu subur. Di sini ada jenis-jenis buah kurma yaitu ada mejol, ajwa, halas, sukari, ban, dan tunis. Jangan dulu. Nah, kalian tahu nggak? Bisa nggak memperbedakan buah kurma ini? Ini mejol sama halas, apa bedanya? Beda nama. Ya tahu, ya maksudnya laki lain gitu. Ukurannya Jadi kelihatannya sama nggak? enggak. Kalau yang hijau Nih biar aku tahu ya, perbedaan mejol sama halas itu satu, perbedaan ukuran. Kalau mejol itu lebih besar dan halas lebih kecil. Kalau misalnya yang lain, ya perbedaan warna kelihatan dan perbedaan kulitnya juga. Oke, lanjut. Ini ada kandungan dan manfaat buah kurma. Satu, mengandung kalium baik untuk kesehatan jantung. Terus mengandung gula alami atau sumber energi yang baik. Kaya serat, membantu pencernaan dan mencegah sembelit. Di sini ada tinggi zat besi, membantu mencegah anemia. Lalu terakhir, kaya antioksidan, membantu melawan radikal bebas dan mencegah penyakit kronis. Di sini ada olahan-olahan dari buah kurma, ada susu kurma, bis kurma, brownies kurma, dan keju kurma.
Oke, sekian dari Handika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai. Angkat nilainya 90, 80, 80, 80. Good job. Ya. Sip. Jaga sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kelapa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan dan teman saya Alif. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kelapa. Kelapa adalah buah yang berasal dari kelapa yang berupa Nucifera yang termasuk dalam famili Araceaceae. Maaf, sering disebut juga sebagai pohon kehidupan atau pohon triguna karena hampir dari semua bagiannya itu dapat dimanfaatkan. Nah, buah kelapa itu seringkali dijumpai di subtropis atau di Asia Tenggara. Dan buat varian kelapa ada 4. Yang pertama adalah kelapa hijau. Kelapa hijau sendiri sering dimanfaatkan airnya. Dan yang kedua adalah kelapa tua yang seringkali dimanfaatkan dagingnya karena memiliki daging yang cukup tebal. Dan yang ketiga adalah kelapa kuning. Kelapa kuning sama seperti kelapa hijau, tapi kelapa kuning jarang ditemui. Dan yang terakhir adalah kelapa genjak yang memiliki ukuran yang kecil dan cepat berbuah yang sering dijumpai di halaman. Dan untuk manfaat buah, ada air kelapa mengandung elektrolit alami dan menyegarkan dan menyehatkan ginjal. Untuk daging kelapa kaya akan serat, bagus untuk diet. Dan untuk minyak kelapa, VOC, antibakteri dan bagus untuk kulit. Santan itu untuk masakan, untuk ikan makanan. Dan untuk tempurung dan sabun kelapa bahan bakar. Siapa yang tahu briket di sini? Ada yang tahu nggak? Briket. Ya benar ya. Ya, benar. Dan banyak kerajinan dan media tanam. Varian olahan buah kelapa ada 5, yaitu santan kelapa untuk masakan, minyak kelapa untuk kesehatan dan kecantikan, parut serundeng pelengkap makanan yang biasanya ada di makanan ayam. Es kelapa muda biasanya ada di minuman tropis. Gula merah biasa, bukan biasa, yaitu pemanis buatan dari kelapa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nilai 70, 70, 70, 80. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan buah durian. Pengertian buah durian. Oke. Perkenalkan, nama saya Farhan. Di sini kita akan mempresentasikan buah durian. Pengertian buah durian. Durian adalah nama buah tropis yang berasal dari Asia Tenggara, dikenal dengan julukan Raja Buah. Jenis-jenis durian ada musangking, D24, raka, udang merah, horlor, D11, D88, D96, mas langor, jiuji, tawa, dan D2. Manfaat buah durian sebagai asam durian karena adanya senyawa yang diproduksi polifenol dan turunkan hasil klinis pada darah durian dapat
memperlambat pencernaan dan memperlambat potensi karbohidrat menjadi menurunkan kolesterol. Penelitian yang dilakukan pada tikus di Jepang memungkinkan penurunan kadar kolesterol jahat, menghambat pertumbuhan sel kanker bau. Studi menunjukkan ujian memiliki efek anti-progresasi, menghambat sel kanker payudara berangkat profesional. Olahan aneka durian, ada durian, kue durian, dan kolak durian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai 60, 60, 60 dan 70. Baik. Oke, sudah 4 kelompok ya. Izin mengevaluasi dulu ya. Coba sisa berapa lagi? Sisa berapa kelompok coba deh ya. Yang penilaian. Ada sisa berapa kelompok berarti? Ini lagi ya. Jeruk. Ya, jeruk sisa. Pepaya belum ya. Nah, oke. Ya, di sesi pertama ini izinkan saya menyampaikan evaluasi untuk penampilan hari ini. Yang kelompok pertama itu kelompok pisang ya. Openingnya terkesan ngedadak, tidak jero, ya. Asal dulu nggak dari dia. Ya, coba dievaluasi. Perasaan masak enggak gitu. Tapi karena kita mungkin di Indonesia sudah menjadi budaya ya, tradisi ya, pastikan kita menyapa orang, membuka sebuah percakapan dengan Assalamualaikum ya. Kemudian ada kalimat mohon perhatiannya sebentar. Kenapa harus sebentar? Ya, masa kita pengen diperhatiin sebentar? Ya semaksimal mungkin lah ya. Oke, jadi kata sebentar itu tidak bisa digunakan. Namun untuk intonasinya, cara pembacanya bagus. Ya, sudah tidak terlihat anak SD yang membaca. Ya, nah hanya saja butuh relax ya. Tinggal tenang aja. Hari ngomong ini Pak Yutek kudu tenang supaya orang itu nyaman melihat kita. Gitu ya. Jadi secara intonasi mah sudah ada. Ya, tinggal jam terbangnya ditinggikan. Sering-sering ya tampil di depan kelas. Public speaking kamu sudah ada modal yang bagus. Ya. Next, itu aja catatan ibu untuk kelompok pisang ya. Berarti intinya kalau lebih pede, lebih tenang itu akan maksimal ya. Kemudian untuk yang kurma, ya, oke. Ini masalahnya karena cahaya ya. Sebenarnya sebaiknya itu bagus. Hanya saja tadi jadi terlihat kurang jelas. Ada tulisan hitam di atas biru. Ternyata lebih baik ini tadi ya, gelap di atas gelap. Sepertinya kita harus mengganti warna fontnya. Ya. Nah, untuk selanjutnya body language itu terlalu fokus pada satu titik, ya. Kalau dipresentasikan sebenarnya 70% di sini, 30%-nya baru tadi melihat teman-teman yang sebelah sini. Begitu ya. Oke, nanti lebih seperti ini. Ya, karena audiens kita dari sana sampai sana. Jangan mentang-mentang teman kamu banyak dari sini jadi ke sini. Gitu, ya. Kemudian untuk apa yang menjelaskan apa itu kurma, mungkin karena belum hafal atau belum persiapan. Nah, minggu lalu dijelaskan bahwasanya ketika kita sedang mendiskusikan sesuatu, jangan 100% on text gitu ya. Kita bisa improv, ya. Kita bisa jelaskan sesuai pemahaman kita. Nah, gitu, ya. Makanya kita pahami dulu. Kalau lupa naskah minimal intinya tersampaikan. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pembawaan santai, tenang, dan saya rasa kayaknya jam terbang kamu udah cukup banyak ya. Udah sering tampil di depan ya. Ngomong di depan kayaknya udah hal yang biasa begitu ya. Santai, tenang, dan meyakinkan. Dan plusnya itu ada komunikasi dua arah. Ya, itu melebihi standar ibu. Ibu kan waktu presentasi cuma nanya, apakah kalian punya strawberry? Ya cuma segitu ya. Tapi ini kamu benar-benar membuka komunikasi dan bagusnya audiensnya pun merespon dengan baik ya. Itu nilai plus kamu ya. Jadi standarnya kalau bisa nih setelah ini stop dibuka ada sesi komunikasinya gitu ya. Sudah meningkat nih standar kelasnya ya. Oke. Nah, namun ketika kita menjelaskan sesuatu pastikan kita sudah didasari dengan riset. Kan tadi Andika menjelaskan kurma ini bedanya ini. Apakah itu berdasarkan tebak-tebak buah manggis atau baca-baca sebelumnya? Gitu ya. Oke, misalkan ibu nih mau menjelaskan strawberry itu banyak variannya karena
kebetulan saya pernah lihat di YouTube, jadi saya menjelaskan dan memberi informasi tambahan yang tidak tertulis di sekolah itu bagus, ya. Dan sisanya good job, ya. Terbukti ya, teman-teman juga memberikan nilai yang bagus, juga ada yang memberikan nilai juga. Lanjut ke kelompok kelapa, ya. Oke. Masalah utamanya adalah kepercayaan diri, karena memang belum terbiasa nulisnya ambil di depan, jadi rada akselerator ya, bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda namanya, atau berbicara belepotan, ya. Tapi berikutnya dia mampu mengontrol, ya, mengontrol emosi atau tadi mungkin menghadap deg-degan, ya, deg-degan, hot-hot gitu ya, seiring berjalannya waktu, akhirnya kamu bisa berbicara dengan tenang, ya, job. Kemudian oke, ya, intonasi pembacaan bagus. Memanfaatkan slide sebagai alat bantu, betul sekali. Jadi jangan dijadikan sebagai background saja, tapi kamu tunjukkan ya sebagai alat komunikasi. Ini loh yang namanya kelapa, ini loh kelapa, begitu. Ini loh kelapa jenis ini, good job. Ya. Kemudian untuk presentator yang kedua, ya, ya sama, lebih tenang, ya, dan untuk gaya untuk penjelasan lebih tertata. Kemudian komunikasi dua arah juga ada di kelompok ini, job, ya. Kemudian apalagi intinya adalah belajar percaya diri supaya ketika kamu di depan berbicara tenang, ya. Informasi yang kita sampaikan akan lebih maksimal kalau kita tenang, percaya diri dan orang lain semangat. Oke, ya. Kelompok berikutnya dari kelompok kuliah. Ya, dari segi kerapihan jomplang juga ya, satu rapi, bajunya dimasukin pakai sabuk, yang satunya ya gitu ya. Oke, intonasi cara baca udah oke, udah kayak baca, hanya saja minusnya karena dia atau mereka belum menguasai materinya, jadi mereka bukan melakukan presentasi tapi membaca slide gitu ya. Jadi poin presentasinya belum dapat ya. Oke, apalagi ya. Jangan lupa juga untuk menjelaskan apa itu duren, manfaat duren dan lain sebagainya. Kalau tulisannya terlalu panjang, ya ceritakanlah sesuai pemahaman kita, ya, improvisasi, ya. Dan terbukti dari ketidaksiapan, akhirnya kalian mendapatkan nilai yang baik seperti itu, ya. Jadi sangat relate ya antara nilai dengan penampilan. Oke, itu dia masukan dari Ibu untuk sesi yang pertama. Kita lanjut sesi yang kedua, semoga lebih baik. Ambil poin plus-plus dari teman-teman kalian sebelumnya, terapkan supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, next, are you ready? Siapa berikutnya? Jeruk. Baik. Siap belum? Oke, ada pepaya, melon, jeruk, dan silakan silakan ambil posisi masing-masing ya. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Siti Sarah Putri Supriyadi dan rekan aku Delsa Putri. Jadi bagiannya kami di sini akan mempresentasikan tentang buah jeruk. Buah jeruk adalah buah yang berasal dari tanaman genus Citrus. Jeruk juga dikenal dengan rasa asam manisnya yang segar serta kandungan vitamin C yang tinggi. Buah ini memiliki kulit yang cukup tebal berwarna oranye dan kuning, dan bagian dalamnya terdiri dari beberapa segmen berair. Dan ini ada varian buah jeruk. Ada buah jeruk purut, jeruk mandarin, jeruk limau, jeruk bali, jeruk farmasi, jeruk nipis, jeruk siantis, dan jeruk lemon. Jeruk bali merah dan jeruk siam. Buah jeruk juga memiliki banyak sekali manfaat. Beberapa contoh manfaatnya yaitu sumber vitamin C yang tinggi, menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, menurunkan risiko batuk ginjal, mencegah pembentukan batuk ginjal, mendukung kesehatan mata dan menghidrasi tubuh. Ini ada beberapa varian olahan buah jeruk. Ada puding jeruk, manisan kulit jeruk, kue jeruk, es jeruk, dan jus jeruk. Ya, segitu aja presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai 70, 80, 80. Oke. Di sini kita mau mempresentasikan tentang nama ilmiah adalah buah tropis yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Namun kini banyak dibudidayakan, buah sirsak adalah buah tropis yang berasal dari tanaman Annona yang termasuk dalam keluarga Annona. Buah ini memiliki kulit berduri lunak, daging buah berwarna putih, bertekstur lembut dan rasanya yang khas. Manis, asam, menyegarkan. Sirsak dikenal juga dengan nama lain seperti graviola, nangka Belanda atau buah nabana. Buah ini tidak hanya dikonsumsi langsung, tapi juga sering diolah menjadi jus, es krim, dan berbagai makanan atau minuman lainnya. Selain rasanya yang enak, sirsak juga mengandung banyak nutrisi dan istimewa alami yang bermanfaat untuk kesehatan. Jenis varian buah sirsak: sirsak biasa atau lokal, sirsak madu atau sirsak madu. Manfaat buah sirsak: 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Melancarkan pencernaan. 3. Mengontrol tekanan darah. 4. Bersifat anti-inflamasi dan regenerasi. 5. Potensi anti kanker. 6. Membantu mengontrol gula darah. Olahan buah sirsak: jus sirsak, es krim sirsak, selai sirsak, manis sirsak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nilai 70, 70, 70 dan dari Ibu. Oke. Next. Buah apakah? Melon dan Pepaya sama nanas. pepaya nanas. Pepaya ada? Gak ada. Hah? Gak jadi gak dapet nilai berarti? Hah? Kenapa? Yuk coba. Bisi nanti jadi mahasiswa. Harus presentasi di depan dosen. Apa? Oh ditemenin boleh, sama siapa? Temenin berdiri aja. Yuk. Belajar harus punya pengalaman. Nanti bisa jadi ibu lurah, ya. Jadi ibu wali kota. Harus berani tampil di depan. Yuk temenin di depan aja, assalamualaikum doang gitu ya. Bajunya dikrop lagi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya akan menjelaskan buah pepaya. Definisi buah pepaya: pepaya adalah buah tropis yang berbentuk lonjong dengan kulit berwarna hijau saat mentah dan kuning oranye saat matang. Daging buahnya berwarna orange kemerah. Rasanya manis dan mengandung banyak air. Pepaya kaya akan vitamin C, vitamin A, serat dan enzim. Pepaya yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Varian buah pepaya: pepaya arum, pepaya hawali, pepaya arum Bogor, pepaya California, pepaya Bangkok. Manfaat buah pepaya: 1. Melancarkan pencernaan karena mengandung enzim pepaya. 2. Menjaga kesehatan mata kayak vitamin A. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. 4. Mencegah sembelit pakai serat. 5. Menjaga kesehatan kulit. Varian
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih nilai 70, 60 dan 8. Oke, untuk slide-nya ya. Baik, good job. Next. Melon. Ayo ditemenin. Yuk, belajar biar punya pengalaman. Kayak Listi juga berani. Ayo. Siapa yang mau nemenin Ime di depan? Ya, GPL. Mei mau gak? Gak dapet nilai nanti. Oh, kalau naik kelas gimana? Yuk belajar. Nyah menang alus nggak di-share, tidak ditampilkan ke teman-teman, ya. Sebisanya, Sak. Temenin sama siapa? Sama Mawarda. Nggak mau juga. Enggak. Yuk belajar. Soalnya nanti Ibu bingung ngasih nilainya gimana. Pasti jomplang. Apalagi kehadiran kurang lagi kan. Langsung di slide aja. Power play. Nah. So. Belajar ya. Misi kamu nanti jadi mahasiswa, jadi ibu lurah, jadi ibu wali kota ya. Harus berani. Minimal punya pengalaman. Yuk Mei. Dicoba dulu Mei. Ini kelompok terakhir bukan? Gimana Mei? Enggak, bener-bener enggak. Berarti nilainya 0 aja berarti ya. Melon ya. Oke. Boleh teman-teman kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, waktunya juga sebentar lagi ya. Udah cukup. Oke, boleh kembali ke tempat ya. Oke teman-teman, saya sampaikan dulu ya evaluasi untuk sesi yang kedua ini. Mulai dari simsak ya tadi ya. Jeruk dulu ya. Jeruk. Oh ya. Dari segi komunikasi, pembagian tugas, bahasa sederhananya tuh tektoknya dapat, tidak delay. Seperti yang minggu lalu ya, ada yang delay. Oke. Kemudian cara mendeskripsikan baik, terlihat dia menghafal, memahami, sehingga dia percaya diri menjelaskan hampir sama dengan skrip. Terlihat dari bahasa-bahasa yang ada bahasa-bahasa ilmiahnya. Artinya berarti dia berbicara berdasarkan data, ya, data yang terpampang. Itu ya, Bujo. Terima kasih atas effortnya. Kemudian hanya saja untuk salah satu pemateri itu dia ada effort untuk berusaha untuk tenang, hanya saja mungkin eye kontaknya yang kurang. Ya body language, badannya udah ke sini tapi matanya terlalu banyak ke sini, agak kurang berani melihat audiens, gitu ya. Oke, karena mungkin belum terbiasa. Jadi intinya kalau mau percaya diri, tugasnya adalah atau caranya adalah terbiasa. Sering-sering ngomong di depan, ya. Baru nanti bisa tenang, bisa melihat teman ke sana, ke sini, itu sesuatu yang tidak sulit. Gitu ya. Oke, itu aja catatannya. Baik, untuk sirsa ya, menurut saya volumenya kurang kencang ya. Ya. Kemudian untuk deskripsi sebagaimana yang sudah dijelaskan dari kemarin dan sampai tadi, kalau kita belum memahami, belum menghafal secara teks, minimal kita jelaskan deskripsi sesuai dengan pemahaman kita ya, improvisasi. Kemudian untuk kategori presentasi belum masuk poinnya presentasi karena terlalu banyak membaca ya, dipengaruhi oleh belum mempersiapkan dan mungkin ditambah dengan rasa kurang percaya diri ya. Tapi tetap ada effort, itu juga pengen coba gitu ya, pengen lihat ke depan kayaknya ibu lihat gitu ya. Tapi hanya saja mungkin karena rasa percaya dirinya kurang ya, sehingga lebih banyak melihat seperti itu ya. Oke. Nah itu aja catatannya. Jadi catatannya dalam percaya. Oke, dilatih rasa percaya diri. Dan untuk kelompok berikutnya ya, lebih ke satu orang ya, itu memang di awalnya dia mengalami sindrom krisis percaya diri. Ya enggak? Ya kan? Maka rasanya ada di depan. Deg-degan ya. Sama juga dulu kayak gitu ya, sama kayak kalian. Saya tuh bukan ujuk-ujuk bisa sudah ya, pas dites sama guru
karena terpaksa dan terbiasa akhirnya bisa. Gitu ya. Oke. Dan apa lagi? Yang intinya mulai dari rasa tidak percaya diri yang baik sehingga akhirnya membuat hal-hal yang lainnya seperti tidak tenang, terlihat dengan bagaimana dia memainkan baju, hal-hal yang tidak perlu untuk dilakukan, tapi itu adalah caranya untuk menghilangkan rasa cemasnya, gitu ya. Kemudian menghindari eye contact pada teman, ya, sehingga fokus kepada presentasi. Ya, jadi ternyata kuncinya presentasi sukses itu dasarnya adalah percaya diri. Yang lainnya mengikuti berdasarkan jam terbang. Any question? No. Oke, I think enough. Dan saya rasa untuk kelas ini tugas presentasi saya anggap selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita buat audiens yang hari ini 85% cukup tertib, berarti 15%-nya ada yang cukup. Ya, dan semoga kalau kalian jadi anggota DPR nanti atau jadi pejabat nanti kalau ada orang yang ngomong jangan sibuk sendiri. Bawalah Indonesia maju menjadi lebih baik. Siap? Oke, itu saja dari Ibu. Semoga ketua ya kritik saran tim Hendrik yang Ibu berikan itu bermanfaat buat kalian di masa sekarang maupun di masa depan. Jika ada yang tidak ditanyakan, kita akhiri saja pertemuan